Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemaian kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum mengadakan aktivitas lain, kami adakan mesbah warga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami juga boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara khusus, Roh Kudus, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai ayat 20. Tetapi kita baca dari Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Besok kita lanjutkan pada ayat 12 sampai ayat 20. Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai ayat 11. Yesus membasuh kaki murid-murid Yesus. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mikatnya pada pinggangnya. Kemudian menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Yesus kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku perbuat Engkau tidak tahu sekarang, tapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kaki seku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Ayat 11. Sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Alkitab berkata pada ayat yang ke-11, sebab Yesus tahu siapakah yang menyerahkan Yesus, karena itu Yesus berkata, "Tidak semua kamu bersih." Yang sangat menarik, Yesus tahu. Ya, Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam hidup. Yesus satu pribadi yang tahu apa yang ada dalam hati manusia. Apa yang ada dalam hati manusia. Teristimewa saudara pagi hari ini, apakah saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau hanya sekedar rutinitas? Yesus mengenal hidup saudara. Dia mengenal tingkah laku saya dan saudara. Dia tahu segala kebutuhan saudara. Dia tahu pergumulan saudara. Tapi yang sangat menarik, Yesus katakan, Aku tahu siapa yang menyerahkan Dia, karena Dia, Yesus berkata, "Tidak seorang pun kamu bersih." Jadi antara 12 muridnya, Yesus tahu satu pribadi yang bernama Yudas Iskariot, yang telah atau memberi kesempatan iblis memakai
hidup. Di mana katakan firman Allah pada ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Jadi sebelum terjadi, Yesus tahu bahwa di satu pribadi yang bernama Yudas yang memberikan kesempatan, membuka hatinya, iblis kesempatan untuk menguasai hatinya dengan bisikan, dan Yudas terpaku dengan bisikan iblis. Kenapa? Bisikan iblis itulah untuk mengkhianati Yesus, karena dia tahu di balik mengkhianat ada apa dikatakan upah 30 keping perak. Yesus tahu akan perbuatan Yudas, sebab Yudas sudah membuka hati untuk iblis memakai dirinya, dan Yudas mau dipakai dirinya oleh iblis karena ada imbalan apa dikatakan 30 keping perak. Betapa kita punya hati yang bersih, betapa kita harus memiliki hati yang suci. Kenapa? Sebab Tuhan tahu apa yang kita rencanakan, baik jahat ataupun baik. Tidak, tapi kita merencanakan yang baik. Tuhan juga tahu. Bahkan hari ini Dia tahu juga kebutuhan saudara. Dia tahu pengumuman saudara. Dia tahu beban saudara. Dia tahu masalah saudara. Oh, Dia tahu. Dia juga tahu. Dia pasti menolong dan menyelesaikan saudara. Berjalanlah hari ini dengan iman bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara bekerja, saudara berdagang, kuliah atau sekolah, tetap Dia tahu kebutuhan saudara. Dia siapkan apa yang jadi kebutuhan saudara. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan usaha saudara diberkati oleh Tuhan, dan tangan saudara juga diberkati Tuhan. Sebagaimana Yusuf di mana saja berada, yang memberkati Yusuf itu karena Tuhan. Sekalipun rumah Potifar, firman Allah kata Yusuf diberkati karena Tuhan. Demikian juga hari ini usaha majikan saudara diberkati karena saudara. Ya, sebab Tuhan yang memberkati saudara. Saudara percaya firman Tuhan, ya dan amin. Benar Bapa di surga, Engkau tahu sampai dasar hati kami. Oh, Yudas memberi kesempatan hati jadi kuasa iblis, dan Yudas menerima 30 keping perak karena hatinya sudah dipenuhi dengan apa dikatakan tamak akan uang. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang mau menyucikan hati, pikiran kami, sabar anak kami. Jangan kami sampai menjual Engkau hanya perkara-perkara materi. Sekalipun menghadapi tantangan, Engkau tidak tinggalkan hidup kami. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang berjuang di garis depan. Pelihara mereka, pelihara keluarganya, dan belas kasihan terjadi buat negara kami. Pandemi menjadi endemi, dan negara kami tetap kuat ekonominya karena Engkau cinta tanah air Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Segala kekasih, terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang di Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.